Jadi kita ingin memangkas tengkolak-tengkolak, rentenir-rentenir tadi. Apalagi kan kalau di Ijon tuh suka tengkolak kan. Di ujungnya, aduh Pak, harganya murah, kami bayar sekian. Nah ini nggak boleh lagi terjadi. Jadi benar-benar kita memastikan siklus ekonomi di desa itu benar-benar menguntungkan rakyat di desa. Perintah Bapak Presiden Prabowo ini harus dipangkas. Jadi kalau masyarakat butuh uang, pinjam ke koperasi dengan bunga yang terjangkau dan tidak terjebak dalam jebakan rentenir atau pinjaman online. Semua kebutuhan ada di desa, insya Allah harus urbanisasi itu bisa kita tahan. Termasuk saya sarjana, saya bilang daripada kamu nganggur di kota, pulang ke desa. Kita lepas ekspor perdana gula kelapa, Hongaria sama Spanyol. Desa ekspor. Oh, ini mantap betul ya. Ternyata desa ini sudah semakin maju. Luar biasa. Dan saya akan menciptakan ribuan desa ekspor nanti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo memiliki program yang sangat bagus. Dan ini sangat dinantikan oleh masyarakat di seluruh pedesaan. Salah satu program adalah Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini berkaitan salah satunya dengan Menteri Desa. Mumpung saya dengan Pak Menteri, saya ingin menanyakan lebih jauh bagaimana sih kesiapan infrastruktur dan lain sebagainya untuk merespon perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Saya langsung sapa. Pak Menteri, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar El Sinta dimanapun berada. Akhirnya. Makasih Mas Aryo. Wiryo. Kalau Mas Aryo Pemret. Iya. Beda-beda ya. Iya. Beda Mas Wiryo, oke. Wawancara kali ini sudah jadi menteri. Kalau kemarin-kemarin masih jadi pimpinan, salah satu pimpinan DPR, kemudian DPR di Komisi 8 yang galak banget waktu itu. Sekarang nggak boleh galak Pak, karena satu tim ya Pak ya. Oke, Pak Menteri, persiapan Koperasi Desa Merah Putih sejauh ini bagaimana Pak Menteri? Ya, jadi memang betul, Mas, ke desa sekarang sepertinya menjadi primadona di tanah air karena Bapak Presiden Prabowo itu punya astacita khusus tentang desa. Yaitu astacita yang ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi literal, jelas, tegas kata desa disebut. Jadi maka kami membuat tagline lagi, bangun desa, bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa, pasti membangun Indonesia. Membangun dari desa. Dari desa terdepan untuk Indonesia. Nah, tentu membangun desa itu mesti kita benar-benar cari cara yang paling tepat. Nah, maka kita sudah buat 12 aksi bangun desa di Kementerian Desa dan PDT. Salah satunya itu, yang pertama itu adalah membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan badan usaha milik desa. Jadi 2 unit usaha ini kita kembangkan di desa. Dan memang secara masif sekarang sedang kita lakukan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, dari Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kementerian Desa dan PDT itu punya 7 tugas. Di antaranya itu ya mempercepat pembentukan. Nah, karena punya tugas itu, termasuk juga menyiapkan lahan dan sebagainya, potensi-potensi yang di desa itu juga diinventarisir. Nah, sekarang Mas Wiryo tahapannya sedang pembentukan lembaganya. Jadi kami sudah membuat surat edaran, sudah saya tanda tangani waktu kira-kira 2 minggu setelah Inpres itu keluar, kita buat detail bagaimana tata cara musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi harus musyawarah desa ini, karena koperasi ini milik desa. Jadi yang peserta rapat itu sudah kita tentukan di musyawarah desa khusus itu ada kepala desa dan stafnya, ada badan permusyawaratan desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, tokoh adat, pendamping desa, penyuluh pertanian, kelompok tani. Inti pokoknya semua yang punya potensi di desa manusianya itu dilibatkan, termasuk bidan kalau ada. Karena nanti kan semua potensi yang ada di desa itu mau kita satukan di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sekarang, Mas, tahapannya itu baru musyawarah desa khusus untuk membentuk koperasi. Nah, nanti mereka musyawarah, disepakati nama Koperasi Desa Merah Putihnya, langsung kita kasih petunjuk kemarin, nyebut nama desanya langsung. Misalkan Koperasi Desa Merah Putih Singosari, berarti itu punya desa Singosari. Kalau banyak nama Singosari, ada lagi Singosari, kecamatan mana?
Oke. Nah, jadi kalau cuma Singosari takut nanti di Badan Hukum, di Menteri Hukum banyak yang double Ya. Koperasi Singosari. Nah, maka ada pembedanya itu nama kecamatan. Nah, jadi sekarang kita targetkan, maka kita maraton terus nih Mas. Saya udah ke Bengkulu, kemudian Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Nah, besok kita insya Allah ke Jawa Barat. Kita ingin mempercepat supaya musyawarah desa khusus itu akhir Mei ini kalau bisa selesai semua. Pembentukannya ya, musyawarah-musyawarah tadi ya. Ya. Nah, dari musyawarah desa khusus itu tentu akan ada berita acaranya. Nama koperasinya apa, susunan pengurusnya siapa, potensi desa itu apa. Nah, nanti dari hasil musyawarah ini diakte notariskan. Ya. Nah, dinotariskan. Nah, setelah ada akte notaris, baru diusulkan ke Menteri Hukum untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukum. Nah, karena sekarang itu juga perlu biaya, pembentukan koperasi ini mungkin untuk rapat atau untuk akte notarisnya. Kementerian Desa juga sudah buat surat edaran, boleh memakai dana desa yang dari total dana desa itu ada sebesar 3% untuk biaya operasional. Nah, dari situ. Dari biaya operasional bisa diambil untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Contoh tadi untuk bayar akte notaris. Ya. Kita sudah sepakati se-Indonesia 2,5 juta. Awalnya 15 juta, 10 juta, kita tawar terus jadi 2,5 juta, Mas. 2,5 juta ya. Murah. Nah, lumayan ini. Kalau kebanyakan juga keberatan desa. Oh, kan? keberatan. Nah, sekarang 2,5 juta se-Indonesia itu boleh pakai dana desa diambil dari 3% biaya operasional. Tapi ada juga kita kemarin dengar misalkan dari Jawa Tengah. Gubernurnya langsung ambil alih 2,5 juta itu diambil alih oleh gubernur melalui CSR. Banten juga begitu. Jawa Timur gubernur juga turun tangan langsung. Nah, kalau sudah ada dari gubernur, dari bupati atau pihak lain, misalnya CSR perbankan atau perusahaan untuk membiayai pembentukan koperasi Desa Merah Putih, maka dana desa nggak boleh lagi diganggu. Ya. Jangan double-double, Mas. Ya, betul, di sini diambil, sini diambil, itu nggak boleh. Jadi siapa nanti yang diuntungkan? Jadi tahap sekarang lagi musyawarah desa khusus, Mas. Jadi tiap hari kita pantau terus nih. Udah berapa kemarin minggu waktu kita rapat terbatas dengan Bapak Presiden Prabowo minggu lalu, itu sudah 10.000. Mungkin kalau sekarang sudah, mungkin hampir 20.000 sekarang yang sudah musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus dari 75.000 desa. Terus ini kita pacu supaya badan hukumnya segera ada. Ya. Oke. Targetnya sampai kapan, Pak Menteri? Nah, jadi runutnya tadi saya katakan tadi, sekarang kalau bisa akhir Mei semua sudah musyawarah desa khusus. Berarti kan baru tingkat musyawarah. Ya. Nanti mereka usulkan ke akte notaris. Kalau akte notaris itu mungkin kita minta ya akhir Juni atau pertengahan Juli selesai. Semua punya akte notaris dan sekaligus punya badan hukum. Ya. Nah, setelah punya badan hukum, ini tahap yang lebih penting lagi nih. Setelah mereka punya badan hukum, punya koperasi, punya pengurus, punya struktur organisasinya, mau apa nih koperasi di desa itu? Ya. Nah, makanya sudah kita buat petunjuk juga di desa itu kita munculkan sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Contoh, kalau di desa itu penghasil tomat atau penghasil cabai, berarti dia mungkin perlu cold storage untuk menyimpan supaya lebih awet gitu. hasil panen supaya tidak busuk atau tidak menjadi rusak gitu loh. Nah, kalau dia misalkan di situ padi, mungkin dia perlu gudang yang besar untuk menampung gabah padi. Apalagi sekarang kan dengan harga 6.500 tentu sekarang kita sudah surplus beras. Ya. Nah, maka koperasi bisa mengambil unit usahanya misalkan pembelian gabah padi atau tadi membeli hasil pertanian. Ya. Juga nanti di Koperasi Desa Merah Putih itu ada juga gerai untuk jual beli pupuk. Ya. Ada untuk sembako. Ya. Ada untuk LPG 3 kg. 3 kilogram. Okay. Ada juga simpan pinjamnya, Mas. Ada juga nanti di koperasi itu. Nah, kenapa ada simpan pinjam? Kita ingin memangkas pinjol, pinjaman online atau rentenir. Yang sekarang kan bunganya harian. Betul, Waduh, betul. ini korbannya banyak sekali di desa. Sehingga kita pemerintah melalui perintah Bapak Presiden Prabowo ini harus dipangkas. Ya. Jadi kalau masyarakat butuh uang pinjam ke koperasi dengan bunga yang terjangkau dan tidak terjebak dalam jebakan rentenir atau pinjaman online. Nah, selama ini Pak Menteri prakteknya di desa-desa para petani itu kan
ijon, ada sistem ijon. Betul, ijon. Kemudian ya tengkulak. Gitu Betul, ya. tengkulak. Nah ini yang merugikan para petani Ya, sebetulnya. pasti. Kehadiran koperasi desa Ya. ini menjawab itu persoalan. Pasti. Jadi kita ingin memangkas tengkulak, memangkas rentenir-rentenir tadi, supaya rantai ekosistem bisnis itu nggak terlalu panjang. Apalagi kan kalau di ijon tuh suka tengkulak kan, ngambil harga gabah, harga pertanian, mungkin dia melihara ikan nila, di ujungnya, aduh Pak, harganya murah, kami bayar sekian. Nah ini nggak boleh lagi terjadi. Jadi benar-benar kita memastikan siklus ekonomi di desa itu benar-benar menguntungkan rakyat di desa. Sehingga mereka kalau berusaha itu dijamin keuntungannya, dijamin keamanannya, dijamin harganya. Jadi ini yang harus kita pastikan. Nah maka istilah saya itu koperasi Desa Merah Putih ini seperti mall kecil di desa. Nah, ada kliniknya, ada apoteknya, lengkap ya kan? Itu lengkap. Ya. Jadi seluruh kebutuhan masyarakat itu di-take-over oleh koperasi desa. Koperasi Desa Merah Putih. Termasuk tadi saya bilang tuh, kan banyak juga pertanyaan Mas Ferry. Bagaimana keberadaan BUMDes yang memang sudah ribuan sudah eksis? Petunjuk Bapak Presiden nggak ada masalah. Badan usaha milik desa jalan terus. Contoh tadi saya resmikan badan usaha milik desa punya usaha SPPG, ya silakan. Nanti kalau ada koperasi di desa itu, ya koperasi kan tadi usahanya sembako, gas LPG, simpan pinjam, kan nggak mengganggu badan usaha milik desa. Kemarin di Banten, di desa Kertasana saya resmikan desa ekspor. Ekspor ikan emas koki ke Kanada, ke Inggris, ke Perancis, ke Afrika. Desa. Nah, karena ada program kita desa ekspor. Wah. Nah minggu lalu ada desa wisata, desa ada ekspor, desa ekspor, ada desa swasembada pangan, swasembada air, ada banyak 12 saksi saya buat. Astagfirullah banget nih. Iya. Nah 2 minggu lalu saya ke Banyumas. Kita lepas ekspor perdana gula kelapa. Ke Hongaria sama Spanyol. Desa ekspor. Nah, makanya kita MOU sama ini. Ini mantap betul ya. Ternyata desa ini sudah semakin maju. Luar biasa. Dan saya akan menciptakan ribuan desa ekspor nanti. Supaya masyarakatnya bisa bahagialah kira-kira gitu. Mungkin ekspor ikan nila, ikan patin, bumbu, terus jamu mete. Madu banyak. Setelah saya keliling, wah banyak sekali. Ternyata mereka nggak punya optakernya itu, nggak punya pemasarannya itu. Sebetulnya ketika situasi global sedang sulit, sedang tidak baik-baik saja, ekonomi desa tumbuh kuat, justru ini jadi penopang. Bagus sekali, Menteri, ya? Bagus sekali, permintaan banyak sekali. Saya juga di awal-awal itu kita BUMDes di Desa Ngoran tuh, di Kecamatan Ngelegok, Blitar. Jadi mereka selama ini desa miskin. Mereka kumpulkan kulit sapi sama itu tuh dibuat kendang jembe. Ekspor ke Tiongkok. Setahun 17,5 miliar tuh pendapatannya. Saya nggak pakai ekspornya. Terus saya juga pergi ke tepian Langsa tuh yang nggak punya sinyal, nggak punya PLN di Kutai Timur, 8 jam dari Samarinda. Saya nginap di situ. Tapi desa ini hebat. Dari desa tertinggal jadi mandiri walaupun belum ada PLN sampai sekarang. Belum ada sinyal di situ. Tapi si Jeki, nama kepala desa ini, punya pendapatan BUMDesnya 28 miliar bersih per tahun. Desa sawit. Nah, saya sudah implementasi juga. Nah, artinya kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini bisa betul-betul menjadi pemacu dan pemicu kegiatan ekonomi di desa. Jadi bismillah nih, saya akan betul-betul concern. Dan perlu ada pendampingan sama pemberdayaan, jangan dilepas. Iya, betul. Karena kalau dilepas bisa gagal program. Ini kesempatan terbaik, Mas Ferry. Betul. Kesempatan terbaik dalam sejarah Republik Indonesia, koperasi insya Allah akan bangkit. Kalau ini gagal lagi, bahaya kita. Dulu kan kita punya kita punya koperasi unit desa. KUD. KUD dulu. Kalau dulu KUD dulu katanya ketua untung duluan. Ada juga simpan pinjam. Minjam dulu nggak pernah nyimpan. Nah, kalau yang sekarang ini, Mas, kita sudah buat juklat dan juklisnya. Jadi misalkan begini nanti. Koperasi Desa Merah Putih Kertasana misalkan. Dia buat, badan hukumnya sudah ada. Kemudian dia usulkan potensi desanya apa, tadi misalkan. Dia mau usaha tabung gas LPG 3 kg. Usulkan ke bank nih, ke BRI. Jadi beda penanganan. Kalau dulu kan duit yang digelontorkan. Makanya kan ada salah satu
media massa atau majalah yang sudah menyerang kita kan. Seperti kita bawa koper bagi-bagi duit. Enggak. Ini keliru ini. Kita nggak bagi-bagi duit. Menteri Desa, Menko Pangan, Menteri Koperasi 1 sen pun nggak pegang duit koperasi. Enggak. Kita nggak pegang duit cash. Enggak. Nah nanti gimana caranya? Dari Koperasi Desa Merah Putih ini, misalkan dia mau ada unit usaha gas LPG 3 kg. Diajukan ke bank, BRI. BRI datang. Verifikasi dulu. Oh kamu ngajukan pinjaman duit, ini bagusnya tapak agunan. Tapak agunan. Oh dia minjam uang untuk gas LPG misalkan sekitar 200 juta. Diteliti, oh nggak sampai 200 juta kebutuhan kamu. Orang penduduknya sekian kok. Yang pakai gas LPG sekian, kamu butuhnya 100 juta. 100 juta. Nanti dikembalikan, dicicil selama 10 tahun. Selama 10 tahun ya? Jadi, tanpa bunga? Enggak. Oh, tanpa agunan? Tanpa agunan. Ada bunganya tapi rendah. Bunganya rendah ya? Beda sama yang dulu. Kalau dulu kan duit digelontorkan cash. Hilang itu barang. Kalau sekarang mereka buat rencana bisnis, diverifikasi, baru dikasih duitnya. Dan ada pendampingannya. Jadi ini benar-benar murni bisnis, tapi negara hadir. Tadi dengan pinjaman tapak agunan dengan bunga yang rendah. Kemudian ada juga pembinaannya, kan ada juga bimbingannya. Jadi saya kira baru kali ini dalam sejarah Republik Indonesia koperasi ini dikeroyok oleh kementerian lembaga yang sangat banyak. Maka di Inpres itu ada, kalau saya nggak salah, ada 18 kementerian lah saya Mas. Ada Menko Pangan sebagai komandannya, Satgas Pangan, Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Ada Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri KKP, Menteri Menteri Sosial, BUMN, Menteri Keuangan, kemudian Pemda, semuanya terlibat. Menteri Kehutanan, Agraria. Kenapa Menteri Pertanian penting? Karena perlu tanah tadi untuk penyiapan gudang yang 20x20 itu. Betul. Nah, koordinasi antar kementerian lembaganya bagaimana selama ini, Pak? Jadi sangat bagus. Nah, jadi hebatnya Bapak Presiden sekarang ini, yang ruwet-ruwet itu dibuat sederhana. Dengan apa? Dengan koordinasi. Nah, jadi Pak Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan yang ditunjuk oleh Bapak Presiden melalui Kepres itu sudah menjadi Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Kita kalau ada masalah atau ada rencana, kita rapat di kantor Menko Pangan. Semua kementerian hadir. Kita diberi kesempatan untuk bicara. Nanti diambil kesimpulan. Jadi yang menjadi bottleneck atau menjadi persoalan itu kita langsung selesaikan, langsung kita uraikan. Kita urai. Nah, sampai sekarang bagus sekali. Semua kementerian itu sangat aktif dan sesuai dengan topoksinya. Misalkan saya diberi tugas untuk menyiapkan musyawarah desa khusus, ya saya buat surat edaran. Saya nanti Kementerian Desa juga disuruh untuk menyiapkan lahan untuk gudang 20x20. Ya saya koordinasi sama Menteri Pertanahan nanti. Ada nggak di desa itu tanah desa? Ada nggak itu tanah negara di situ? Atau kalau nggak, gimana skemanya? Nah, saya juga tahu ada 3.000 lebih desa yang ada di kawasan hutan. Kan nggak bisa dibangun tuh kalau itu. Nah, saya udah nemuin Menteri Kehutanan. Nah, ini gimana nih? Nah, jadi kita cari solusi terus, Mas. Insya Allah dengan kolaborasi ini, kalau dulu kan cuma Menteri Koperasi sendirian. Kalau sekarang dikepung, dikeroyok, ya masa kita nggak bisa? Nah, ini menghindari KUD tadi ya, ketua untung duluan. KUD, ketua untung duluan. Ini nggak ada. Insya Allah tertib kali ini. Dan tadi saya bilang, saya pastikan semua kementerian yang dicantumkan dalam Kepres itu sama sekali tidak pegang uang. Jadi kalau ada sekali lagi salah satu majalah yang sudah menyerang kita, nah itu dia salah, itu nggak tahu informasi yang benar itu. Jadi uang koperasi sebagai modal dasar koperasi itu nanti diajukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai kebutuhan, diverifikasi. Kalau beritanya sekarang satu desa nanti 5 miliar segala macam. Itu plafon. Jadi memang gini, plafon itu kemarin disepakati itu 3 miliar dulu. Tapi kalau memang kebutuhannya bisa lebih, nggak apa-apa lebih juga. Jadi tadi misalkan kata Bapak Presiden kan butuh truk. Truk itu berapa sih harganya? Truk misalkan di desa ini, oh ternyata jalannya sempit, ngapain beli truk yang gede-gede? Ya kan gitu. Betul. Mungkin cukup L300 atau engkel gitu kan, makanya diverifikasi sama bank. Dan ini bisa juga menggerakkan sektor perbankan ini, bagus kan? Jadi menyasar ke seluruh desa, dan potensi desa akan semakin bangkit dan ada kepastian masalah harga tadi. Pak Menteri, yang dilakukan Presiden. Jadi saya Mas Wiro, jadi saya tegaskan lagi, kementerian manapun yang disebut dalam Kepres tentang Koperasi Desa Merah Putih tidak pegang uang apapun. Nah, jadi nggak usah curiga.
Nggak Jangan ada. curiga ya. Kan ada tuh judulnya Koperasi Desa Merah Putih itu. Wah. Salah satu majalah kan. Saya baca, curiganya minta ampun tuh. Itu orang susun di Republik ini tuh. Saya kira nggak bagus itu. Oke, Ya. jadi sudah jelas. Jadi desa punya anggaran, desa punya perencanaan, kemudian diajukan ke bank, maksudnya koperasinya ya? Iya, betul. Punya perencanaan, diajukan ke bank, Ya. Himbara ya Pak Menteri? Himbara. dicek, verifikasi dan lain sebagainya, turun uang. Turun. Bukan bahwa Dan itu koper- sangat ketat. Oke. Dan kita minta juga perbankan ikut juga mendampingi usaha itu. Nah, ini penting Pak Menteri, karena ini kan uang negara ya, Betul. uang rakyat juga gitu. Programnya bagus, tapi kalau kontrolnya gitu ya, nah ini kan penting Pak Menteri. Jadi gini. Gimana itu? Jadi makanya kita pembentukannya itu bukan orang per orang yang ada di desa. Kita melalui musyawarah desa khusus tadi. Jadi semua potensi yang ada di desa itu terlibat. Kepala desanya, BPD, Badan Pemusatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, penyuluh pertanian, pendamping desa, mantri desa, dan sebagainya. Kenapa ini kita libatkan? Karena nanti gini, betul dia mengambil kredit ke Bank Himbara, ya. Tapi kalau nggak bisa bayar, hati-hati itu. Ada dana talangannya itu, dana desa. Jadi kalau desa itu nggak bisa bayar, koperasi ini nggak bisa nyicil, ya dana desa yang digelontorkan tiap tahun itu akan menjadi Dia yang harus menanggung ya. menanggung, kan rugi desanya. Iya. Nah, makanya, tapi masa sih nggak untung jual sembako, gas LPG, jual pupuk, ya kan? Apalagi itu obat-obatan. Saya kira itu kan Obat-obatan, kebutuhan semua benih, tiap hari. segala macam ya. Oke. Aku yakin untungnya bagus kok, Pak. Iya. Dan yang paling penting menyerap banyak tenaga kerja. Oke. Nah, siapa nanti yang bertanggung jawab di sana? Kepala desa kah atau Nah, kolektif? jadi di musyawarah desa khusus itu ditunjuk siapa ketuanya, siapa sekretaris sebenarnya, tapi bukan kepala desa. Oke. Kepala desa bagian dari sifatnya itu koordinatif, pengawas atau pembina itu loh kan. Ada juga BPD itu pengawas. Tapi dia nggak boleh langsung masuk ke manajemen, nggak boleh. Itu ditunjuk hasil musyawarah dari musyawarah desa khusus itu, tapi bukan kepala desa yang sebagai ketua koperasi, nggak boleh. Biar ada check and balance-nya lah, kontrolnya ada. Iya. Nah, memastikan bahwa manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat ya, bukan hanya masyarakat di tempat itu, tapi juga masyarakat antar desa ya, karena kan berbagai produk biasanya Pak Menteri kan ini kan akan tumbuh karena dukungan yang luar biasa dari pemerintah. Nah, memfasilitasi kepentingan-kepentingan itu bagaimana Pak Menteri sehingga desa itu naik level. Orang desa yang tadinya di kota, ya dia pengen saya ke desa aja deh. Iya. Yang kayak gitu Pak Menteri itu kan penting untuk Ya justru itu yang kita sekarang sedang kita goda. Saya sampaikan di mana-mana, ayo kembali ke desa, penghasilan kan mengalahkan kota. Jadi kita ciptakan gula-gula yang ada di desa. Wah. Kita nggak mau seperti Jepang hari ini. Jepang hari ini kan 93% rakyat Jepang meninggalkan desa. Desa-desanya kosong. Maka sekarang ada delegasi ketemu sama kami untuk minta warga Indonesia ke sana. Dibayar lagi. Dulu dibayar lagi. Kan enak nih, ya kan? Nah, artinya desa itu pegang peranan yang sangat penting. Nah, makanya tadi kalau semua kebutuhan ada di desa, insya Allah arus urbanisasi itu bisa kita tahan. Mereka apa sih nggak ada di desa? Termasuk saya sarjana. Saya bilang, daripada kamu nganggur di kota, misalkan desa apa nih? Saya sudah sampaikan di rapat Satgas Koperasi, kalau bisa nanti sumber daya manusia itu yang ngurus koperasi itu, ya lihat dulu di desa itu, ada nggak sarjana yang nganggur situ, suruh pulang ke desa. Atau ada nggak pensiunan bank, ada nggak tamat SMK yang layak untuk jadikan tenaga SDM-nya. Nah itu dulu diberdayakan, karena di Indonesia hampir 2 juta lebih tuh nanti rekrutmennya. Tapi sekarang belum, sekarang kan banyak juga itu yang di TikTok, di flyer-flyer, belum ada ini, ini banyak yang lincah-lincah ini. Jangan percaya. Belum ada rekrutmen, saya sampaikan di sini. Belum ada rekrutmen untuk menjadi tenaga manajemen atau pegawai koperasi Desa Merah Putih atau kelurahan Merah Putih. Belum ada. Jadi jangan tertipu sama iklan-iklan yang tidak bertanggung jawab. Nah, jangan sampai jadi korban iklan hoax ya. Oke, Pak Menteri, kalau tadi sudah disampaikan ada desa ekspor, kemudian ada desa wisata. Ya. Ini kan yang lagi viral ya, sehingga beberapa waktu lalu ada seorang kepala desa
pada akhir tahun membagi-bagikan dividen kepada Oh seluruh. iya, Desa Ponggok, Itu dia. Klaten. Itu kan luar biasa bisa Betul. jadi Saya kira pilot itu- project Pak Menteri. Saya kira itu inovasi seorang kepala desa yang dinantikan hari ini. Udah dipanggil diundang ke Kementerian Desa. Iya, nanti pasti insya Allah kita kasih penghargaan. Contohnya saya bilang tadi, kenapa saya terbang jauh-jauh ke desa Tepian Langsat tadi? Itu kan karena inovasi kepala desanya. Betul. Ya selama ini ribut terus sama kelapa sawit kan. Akhirnya mereka damaikan, rukunkan, akhirnya kerjasama. Oh, bayangkan waktu itu saya nyerahkan 67 dump truck punya BUMDes, punya anggotanya. Ya kan? Dasar Penghasilnya 28 miliar, asetnya 256 miliar. Jadi kalau ditata sedemikian rupa, potensi desa itu bisa membahagiakan rakyat di desa itu. Ini tantangan. Banyak. Saya udah keliling kemana-mana banyak. Itu dia. Banyak. Jadi masing-masing desa punya potensi. Wah, contoh misalkan saya ke desa Sriwungu di Pringsewu. Saya lihat itu mereka bikin kolam renang, bikin wisata di tengah-tengah kebun kelapa sawit, rame. Desa wisata. Iya. Nah, jadi banyak terubah-terubah itu. Jadi saya sekarang sedang meminta atau membangkitkan semangat kepala desa lah bahwa kalian bisa menjadi orang hebat di desa masing-masing gitu. Ya, Tadi ya. desa yang petelur bisa, desa wisata bisa, desa ikan nila bisa, desa padi bisa, desa jagung bisa, desa wisata oh banyak. Nanti punya database sendiri ya. Punya. Kalau kebutuhan misalnya telur atau unggas atau apa. Nah, makanya bisa. nanti saya bilang kenapa tuh desa tematik, misalnya di kecamatan ini berapa desa? Misalnya ada 14 desa. Ya jangan nanam cabai semua, saya bilang. Nanti cabainya busuk, nggak ada yang beli. Iya. Tapi misalnya desa ini cabai. Oh, desa ini ayam petelur. Udah silang, simbiosis mutualisme. Oh, itu ikan. Jadi bisa saling tuker. Iya. Tapi kalau cabai semua, nanti ikannya dari luar sayang. Iya. Tadi saya pidatokan di peresmian SPPG tadi, jangan sampai saya bilang desa ini jadi penonton untuk makan siang bergizi maupun koperasi. Saya kasih saran tadi ke Pak Sohendi tadi nama kepala desanya. Pak Sohendi, ini kan penduduknya banyak, 13.000 penduduknya. Berapa kakak saya nggak tahu bilang tuh. Tapi ini dapur ini bisa tidak beli kemana-mana, cukup dari desa. Gimana Pak Menteri caranya? Saya bilang walaupun nggak punya tanah bisa. Pakai nanam vertikal. Jadi di tembok bisa tuh, ditanam cabai. Tomat, kangkung bisa vertikal. Atau di depannya itu, di depan rumah masing-masing itu satu bioplok, satu ember besar, isi lele sama di atasnya kangkung. Wah, oh iya betul. Oh ini ide Pak Menteri. Oh, iya bilang nanti bilang. Kalau itu terjadi diatur panen kangkungnya kapan, biar dimasak sama SPPG. Panen ikannya kapan, terus menerus. Jadi makan di sini, hasilnya dari sini. Yang dapat duit orang sini, jangan nanti koperasi atau dapur makan bergizi gratis itu dari luar semua. Masa cabai dari Bogor, ikannya dari Lebak. Jangan Pak Kades, saya bilang ini bisa loh hidup. Iya siap Pak. Wow, idenya boleh. Nanti saya bilang itu kalau semua orang nanam cabai depan rumah, nanam kangkung depan rumah, ada itu jadi bisa wisata juga bilang tuh. Jadi wisata juga. Betul. Desa jadi makmur, jadi hijau. Oh iya, jadi bersih bilang gitu. Betul. Jadi saya kalau gitu Mas Fer, kalau datang tuh saya ngasih saran lah, ngasih petunjuk. Bisa panen durian gitu ya. Iya bisa. Wisata gitu ya. Ada desa-desa durian ada. Iya. Pak Menteri sekarang ini kan ada beberapa desa misalnya ya, dia budidaya belut. Belut. Kebutuhan ekspornya kan sebetulnya tinggi. Betul. Permintaan dari Singapura misalnya tinggi ya. Tinggi. Tapi kita belum bisa memenuhi kuota itu. Banyak sekali yang belum kita bisa penuhi itu. Banyak. Nah itu dia. Nah bagaimana Kementerian Desa memfasilitasi itu sehingga mereka tidak kesulitan untuk memasarkannya? Nah tadi saya bilang tadi, makanya saya di Kementerian Desa itu salah satu staf khusus itu namanya Mas Pahat Mas. Dia tinggal di Amsterdam selama ini, punya jaringan hampir seluruh negara. Pembisnis itu, dia ketua pengusaha Indonesia di sana, saya suruh pulang. Jadi staf khusus saya. Jadi kalau ada potensi. Mau itu ya? Mau. Udah jadi staf khusus saya 6 bulan. Pengabdian itu. Iya. Dia bilang, aduh Pak Menteri, saya udah belum mengabdi untuk merah putih lah. Duit kamu kan mau cari di situ. Nah, jadi kalau misalkan contoh nih kopi. Bang Mas, coba pasaran kopi dapat. Kemarin ada madu tuh di Jambi tuh, penghasilan madu tuh berapa ton tuh 1 bulan. Karena nggak ada optiker itu, mereka udahlah Pak, kami nggak usah melihara madu lagi. Sekarang Mas ini ada, dapat gitu loh. Nah, termasuk tadi misalkan kayak belut, jambu mete, nanas waktu ke Jambi itu juga perlu. Jadi tugas kita menghubungkan. Nah,
menghubungkan dengan pihak bayarnya, pembelinya. Nah, tapi tadi pihak bayar itu nggak mau kalau sendiri perorangan, perlu ada badan hukumnya. Tadi mungkin melalui koperasi, Desa Merah Putih atau badan usaha milik desa atau lembaga ekonomi yang lain ada di desa itu. Jadi insya Allah Mas Ferry, pokoknya kita potensi yang ada di desa itu yang bisa kita ekspor, kita ekspor. Yang bisa untuk jadikan bahan pokok yang di desa minimal mereka tidak kekurangan, kita juga genjot. Terutama untuk mendukung makan siang bergizi. Jangan sebagai penonton. Tadi saya pidatokan, Pak Bupati bilang, ini kan di Kabupaten Tangerang ini butuh 185 dapur. Dihitung-hitung tadi, putaran duitnya itu satu hari 5,5 miliar satu hari. Satu hari. Untuk beli bahan bakunya. Berarti kalau sebulan berapa itu? Kali 30. Iya. Hampir 150 miliar. Iya. Coba tuh. Saya bilang Pak Bupati, jangan itu dinikmati sama pengusaha besar lagi. Udah rakyatnya suruh nanam cabai depan rumah, pelihara lele pakai ember, bilang itu kan. Oh iya ya boleh nih Pak Menteri. Itu saya bilang. Biar nanti ekonomi di Tangerang ini benar-benar bergerak merata. Dari desa ya. Dari desa. Ya. Desa juga jadi asri, jadi bersih, jadi pemandangan bagus. Oh iya ya. Jadi dan dilombakan saya bilang Pak Bupati, dilombakan. Lomba nanti Pak piara tetap gubernur, piara tetap menteri, dapat duit. Oh iya ya boleh nih. Makanya saya kalau kunjungan itu Mas, saya ngasih ide. Gitu. Oh ini boleh juga nih tuh. Sekalian bawa hadiah dong. Iya. Nah terus saya bilang, coba diinventarisir di desa ini. Ada nggak tanah nganggur? Apa tanah perusahaan? Datangnya aja perusahaannya, Pak kami nggak sewa. Kami mau membersihkan tanah Bapak, tapi kami tanam. Atau tanah pribadi, ya udah pinjam. Daripada jadi sarang ular atau jorok. Biar lebih produktif kan. Nggak produktif ya itu. Jadi saya kalau ke daerah-daerah itu, ngasih ide-ide lah. Dan itu menurut mereka sangat masuk akal. Oke, terakhir nih Pak Menteri. Sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan program Presiden Astacita dengan Koperasi Merah Putihnya, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian tadi ada program-program unggulan yang selama ini juga diampu oleh Kementerian Desa. Bayangannya ke depan akan seperti apa sih Pak Menteri? Koperasi desa ini bagi perekonomian masyarakat di desa? Saya membayangkan gini Mas, kalau semua bergerak dengan sungguh-sungguh dan tidak keluar dari juklak-juknis kita, apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, itu bisa tercapai. Artinya desa-desa di Indonesia itu bisa menyumbang 2-3% pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Semua potensi kita gerakkan. Dan pangsa pasarnya cukup juga dari kita. Cukup. Kalau semua bergerak, itu dari desa untuk desa dan oleh desa, itu pertumbuhan ekonominya akan sangat bagus. Jadi kalau kita hitung, misalkan tadi di Kementerian di desa di Koperasi Desa Merah Putih, mungkin 3 miliar yang beredar. Makan siang bergizi 6-8 miliar. Kemudian ada dana desa. Wah itu berapa miliar berputar di desa itu. Ya, betul. Nah jadi kalau ini benar-benar kita kawal, Mas Wiryo, wah ini dahsyat. Dahsyat dan desa-desa Indonesia itu akan menjadi desa-desa yang maju. Desa-desa yang tidak tertinggal lagi. Desa-desa yang memunculkan potensinya masing-masing. Dan tadi saya bilang kan bisa saling silang kebutuhan itu. Jadi gerakan ekonomi dari desa itu udah tepat dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan saya sudah rancang itu dengan Bangun Desa Bank Indonesia dengan 12 aksi tadi. Dengan orkestrasi yang dipimpin oleh Pak Menteri. Betul. Diharapkan semua partisipasi masyarakat juga bisa terjadi di situ. Harus Mas. Kuncinya di sana Mas. Baik. Pak Menteri terima kasih. Makasih. Sudah bersama kami semoga bermanfaat dan yang top. Sehat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan netizen. Demikian tadi wawancara kami bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto mengenai Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program Presiden. Kita berharap bahwa program tersebut sukses dan masyarakat bisa menikmati hasilnya untuk perekonomian masyarakat yang lebih kuat. Saya Suryo, sampai jumpa.